Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channelnya Nurul Mutia Official. Di video kali ini kita akan menceritakan kisah kesederhanaan hidup seorang perempuan di masa Rasulullah yang menjadi kebanggaan dan kesayangan Rasulullah. Siapa beliau dan bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Baiklah teman-teman, beliau adalah Fatimah Az-Zahra. Sebelum kita mengetahui bagaimana kesederhanaan seorang Siti Fatimah Az-Zahra, lebih baik kita mengenal dulu siapa dia Siti Fatimah Az-Zahra. Siti Fatimah Az-Zahra adalah putri bungsu Rasulullah dari pernikahannya bersama Siti Khadijah. Fatimah lahir di Mekah pada hari Jumat 20 Jumadil Akhir atau 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Semasa hidupnya, Fatimah merupakan anak yang paling dekat dengan Rasul, sebab ia adalah satu-satunya anak yang tinggal bersama Rasulullah setelah Siti Khadijah wafat. Beliau mendapat didikan penuh dari ayahnya yang seorang nabi. Fatimah tumbuh menjadi perempuan cantik, cerdas, sederhana, dan penuh kasih sayang. Dalam beberapa riwayat menjelaskan bahwa Fatimah adalah seorang yang paling mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari riwayat Aisyah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa tidak ada yang mirip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari cara berjalan dan tutur kata kecuali Fatimah. Fatimah mendapat julukan Az-Zahra yang berarti bercahaya dan berkilau. Meskipun merupakan anak dari pimpinan tertinggi Islam, namun kepribadiannya begitu sederhana. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, Fatimah merupakan bidadari menyerupai manusia. Oke teman-teman, sesederhana apakah kehidupan Fatimah? Beginilah sepenggal kisahnya. Pada suatu hari, Fatimah dihampiri oleh Abdurrahman bin Auf yang memberitahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menangis setelah menerima wahyu dari Jibril. Abdurrahman datang ke sana karena mengetahui bahwa salah satu yang bisa membuat Rasulullah tenang adalah melihat putrinya. Diceritakan dalam kitab Al-Aqtaf Ad-Dariyah melalui riwayat Umar bin Khattab. Setelah mendengar kabar itu, Fatimah Az-Zahra pun berkata, "Baiklah, tolong menyingkirlah sejenak sehingga aku selesai berganti pakaian." Keduanya lalu berangkat ke tempat Rasulullah pada saat itu. Ia menyelimuti tubuhnya hanya dengan pakaian yang usang. Ada 12 jahitan di dalam lembaran kain tersebut. Juga serpihan dedaunan kurma yang tampak menempel di sela-selanya. Umar bin Khattab menepuk kepala ketika melihat penampilan Fatimah sambil berkata, "Betapa nelangsa putri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para putri-putri kaisar dan raja mengenakan sutra-sutra yang halus, sementara Fatimah, anak perempuan utusan Allah, puas dengan selimut bulu dengan 12 jahitan dan dedaunan kurma." Kemudian Fatimah berkata, "Ya Rasulullah, tahukah engkau bahwa Umar terheran-heran dengan pakaianku? Demi zat yang mengutusmu dengan kemuliaan, aku dan Ali selama 5 tahun tak pernah mengenakan kasur kecuali kulit kambing." Fatimah dan keluarganya hanya menggunakan kulit kambing untuk tidur pada malam hari. Sedangkan siang hari, kulit kambing tersebut berfungsi menjadi tempat makanan unta. Bantal mereka hanya terbuat dari kulit berisi serpihan daun kurma. Setelah mendengar ucapan dari Fatimah, Rasulullah berkata kepada Umar, "Wahai Umar, tinggalkan putriku. Mungkin Fatimah sudah menjadi kuda pacu yang unggul." Maksud kuda pacu tersebut sebenarnya menunjukkan pada pengertian mengenai keutamaan sikap Fatimah yang mengungguli seluruh putri-putri lain.
"Tebusanmu wahai ayah adalah diriku," sahut Fatimah. Kisah Fatimah Az-Zahra yang menerima kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 5 tahun sudah seharusnya menjadi inspirasi bagi kita. Keunggulan sifat dan karakter tersebut melengkapi kecantikan Fatimah yang bersinar wajahnya, yang digambarkan berkulit putih dengan pipi kemerahan. Oke teman-teman, dari kisah Fatimah Az-Zahra dapat kita simpulkan bahwa setinggi-tinggi apapun pangkat orang tua kita, tidaklah seharusnya kita menjadi sombong, karena sikap dan karakter kitalah yang menentukan siapa kita. Oke teman-teman, sekian dulu kisah pada video kali ini. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita. Terus dukung channel ini ya teman-teman, supaya bisa memberikan kisah-kisah inspirasi yang menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.